Bismillahirrahmanirrahim. Hal sauti wadih, suaranya jelas teman-teman? Jelas, alhamdulillah, Kak. Jelas, Ustazah. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan nashkurullah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta naltaqiya fi hadhil laila al-mubarak. Summa tsaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib, teman-teman, qabla nastamir, sebelum kita lanjut, urid an u'arrifa nafsi awalan. Ini memperkenalkan diri, Ismil Kamil, Karya Winanda Siregar. Tada'unani, panggilannya Karya, Jitu min Sumatera. Wadih teman-teman, jelas? Jelas. Jelas. Masya Allah. Nah, tayyib, ayyuhal ikhwah, kuntu hunaka ra'isatul jalsa fasmahuli fi hadzal barnamij idzan aqra'u lakum tartibal barnamij. Al-barnamij al-awwal al-iftitah, al-barnamij tsani tilawatul Quran, al-barnamij tsalis kalimatut tarhibiyah, al-barnamij ar-rabi' al-khitaba bil lughatil arabiyyah, البرنامج الخامس قراءة النظام البرنامج السادس قراءة الجانبية المدرسين والمدرسات قراءة والآخر قراءة الدعاء. إذا سندخل إلى برنامج الأول يعني الافتتاح. هيا نفتح لقاءنا في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نستمر إلى برنامج البعد ألا وهو تلاوة القرآن من أستاذنا أستاذ كوثر فليتفضل مشكورا. تفضل يا أستاذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran li ustazuna Ustaz Kausar. Nah, summa nastamir ila barnamijil ba'da ala wa huwa kalimatut tarhibiyah min ustazuna Ustaz Ali Ma'ruf li ustazuna falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afsahi man nadaqaddat sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashabul fadilah wa ba'da Doktora Uma Okis Tanadewi. Alhamdulillah insyaallah satahdur fi hadhihi al-lailah liftitahil barnamijil arabiyyah wa ashabul fadilah wa sa'adah jami'i masyayikhina wa asatidatina min Arabik. ويا أيها الأصدقاء أحييكم بتحية إسلامية تحية لا يردها إلا بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم وكيف أخباركم؟ أتمنى أن تكونوا بخير دائما أيها الإخوان والأخوات. الحمد لله اجتمعنا هنا في Maha Arabic Center بهدف واحد بنية واحدة ألا وهو لتعلم اللغة العربية، أليس كذلك؟ الحمد لله. هذا الاجتماع وليس باجتماع البدن فقط، ولكن نحن نجتمع هنا الاجتماع في القلوب. وكنت على اليقين أيها الإخوان والأخوات, teman-teman semuanya yang datang dari sini, yang datang ke sini hada min makanin ba'idin wa min biladin mukhtalifin wa min umrin mukhtalifin kadalik. Jadi ada yang datang dari mana ini yang ikut di Maha Arabik, Al-Musyarakah fi Maha Arabik dari Sumatera mewujud, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana lagi? Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sulawesi mewujud, Talib Jadid, atau yang dari alumni mewujud. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nanti ada sesi ta'aruf. Ya, gimana? La hubba qabla ta'aruf. Karena kalau kita nggak kenal maka tak sayang. Nah, nanti insya Allah teman-teman sekalian dipersatukan hadap fi hadal majlis wa fi hadal barnamij ala wa huwa Maha Arabic Center. Ada yang dari Samarinda? Ada yang dari Papua? Ada Samarinda. Samarinda. Masya Allah. Adik siapa yang dari Samarinda? Sidik. Hah? Muhammad Atta Sidik. Oh, Atta Sidik. Masya Allah. Zaki jiddan, pinter. Nah, hamasa. Bil hamasa wal himmah al-qawiyah. Atta Sidik. Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, Masya Allah dari Samarinda ini beliau adik kita ini ya teman. Ini jangan la takhafi wa la tahzani awalan ya teman-teman. Kita kumpulkan jadi satu dulu ini. Ada yang level 1, level 2 ikut, level 3 ikut. Wakadzalika dari kids ya, for kids. Jadi kita kumpulkan dari jadi satu ada li musyarakatil iftitah untuk ikut pembukaan ya teman-teman sekalian fi Maha Arabic Center. Nanti takutnya nanti yang bunda-bunda, waduh,
Ustadz nanti satu kelas sama yang kecil-kecil lah. Ya, insya Allah Ba'din kita akan bagi ya bunda-bunda, ayah-ayah semuanya, ibu-ibu, juga adik-adik sekalian nanti kita bagi sesuai umurnya. Nanti Maha Arabik nanti nuqassimul al-fusul hada ala hasabil a'mar. Akadam. ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا في مع Arabic Center. هذا الدورة لتعلم اللغة العربية يتميز نحو الآخر بشكل كبير أو بشكل سريع. Jadi teman-teman sekalian, nanti tentu ada momen perkenalan ya, at-ta'aruf, memperkenalkan ma huwa Maha Arabic Center. Apa sih Maha Arabic Center itu? Program-programnya apa saja? Teman-teman semuanya di sini ikut program yang mana saja? Nah, maka nanti juga insya Allah kita ta'aruf bidiqah ya, lebih intensif lagi ya teman-teman sekalian. Masya Allah Ustadz di sini muta'ajib jiddan ya, sungguh sangat mengapresiasi teman-teman sekalian. Bayangkan teman-teman sekalian kalau ini tidak ada pembelajaran online, mana bisa kalian datang ke Maha Arabic, tempatnya di mana ini, di Tangerang Selatan. Yang dari Samarinda mana bisa di sini, yang dari Papua Sulawesi mana bisa ada di sini. Kali-kalika dibukanya Maha Arabic online ini tentu teman-teman sekalian ada sebuah keberkahan ya, sebuah usaha kita teman-teman sekalian untuk menjalin silaturahmi untuk ta'allumil lughatil arabiyyah. Tab'an ala yakin kadzalik teman-teman sekalian di sini umurnya berbeda, mukhtalifah jiddan. Ada yang 9 tahun, ya kan, kita buka ini ya, dari 9 tahun mewujud, 10 tahun, 11, 20 tahun, 25. Naik lagi ya Ustadz, mewujud. Yang 30 tahun mewujud. Fauqa salasin, di atas 30 tahun mewujud. Ada yang 35. Ada yang Mawjud ya Ustaz. Man. Umri Kam umruk. nani wasala sanatan. Istari wasala sanatan. Oh ya Wazil tasyabah, masih muda itu. Nah, malam istahlik ya, belum kadaluarsa karena nggak ada masa selesai ya, nggak ada kadaluarsa untuk mencari ilmu. Masya Allah. Ada yang 36, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ada yang 40 juga teman-teman. Bahkan kemarin dari angkatan kemarin teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, bunda-bunda sekalian, ada yang 50, fauqa khamsin. Ya, ada Nah, ada yang punya cucu? belum. Bunda? Lama. Oh, lama. Masya Allah. Ya, jadi belajar sama cucunya, belajar sama anak-anaknya nanti insya Allah. Laisat muskilah li'anna Maha Arabic ada katsir minal gharamish. Ada yang for kids, ya, ada yang belajar khusus faham Al-Qur'an wa faham arti salat wa kadzalika ta'allum lughatil arabiyyah. Ini nanti ada yang level 1, level 2, level 3, takhasus nahwu sharaf wa kadzalika ada insyaallah komplit syamilan kamilan. Ya kan, kalau teman-teman mau belajar menyeluruh lughatul arabiyyah bisa sampai bertahun-tahun. Ya kan, step by step insyaallah tadrijian huna. Nah, dan di sini teman-teman sekalian nanti yang ngajar insyaallah ada yang dari alumni Libya, ada yang alumni dari pesantren Gontor. Katsir jiddan. Ada najtami fi makanin wahid. Tentu nanti kita di Maha Arabic Center ada nastakhdim bi afdhalit turuq ya. Tentu ada metode khusus nanti teman-teman sekalian. Yang perlu teman-teman sekalian al-mulahadat al-muhimmah, kita belajarnya ini dari nol ya. Level wahid tapi dari nol. Jadi idan la takhafi wa la tahzani. Nah, nanti Ustadz, saya belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab. Jawabannya satu. Karena kita fokusnya di muhadasa, fil mukalama, fil kalam, dan yang penting mau praktek. Yang penting dia tidak bisu. Ya kan?
belajar bahasa, al-i'tina bil lughatil arabiyyah. Semua teman-teman sekalian mau belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa? Sunda, bahasa Jawa. Modal pertamanya yang penting dia mau bicara. Praktek bicara. Jadi nggak usah la tufakirna katsiran la tufakiru katsiran, nanti jangan mikir terlalu banyak mikir tentang salah dan benernya ya, atau mikir qawaidnya, grammarnya, tata bahasanya. Bagi belajar ngomong itu nggak langsung belajar tata bahasa Indonesia, Bunda ya. Nggak belajar langsung subjek predikatnya lah, yang penting ngomong dulu. Naam, khalas, ta'rif, mumtaz. Nah, hakada awalan. Jadi metodenya di sini nanti yang penting teman-teman semuanya iftah famak, dibuka mulutnya. Ya, hal indakum lisan, semuanya punya lisan semuanya, sahih, punya lisan semuanya. Lah, insya Allah itu modal ya, teman-teman sekalian, bisa bicara semuanya. Nah, itu adalah ra'sul mal li maharatil lughah al-arabi. Berapa lama ya Ustadz? Nah, teman-teman sekalian nanti diikutin metodenya ya. Kita belajar dari nol ya, nanti kalau pengen lebih mahir lagi, lanjut level 2 lagi, level 3 lagi. Lah nanti juga wakadzalika mawjud indana khusus untuk al-qawaid. Jadi khusus untuk qawaid mawjud. Gitu ya. Jadi nanti mawjud yang mau takhusus al-qawaid al-lughah al-arabiyyah, ya grammar bahasa Arabnya, ada mawjud kadzalik, ada. Ada. Kata ya ikhwan wal akhwat, insyaallah ahammu syai' ya Muhammad Atar. Dibuka ya mulutnya, ditirukan ustazanya ngomong, naam, nah ditirukan. Nah, nanti kalau ustazanya bilang misalkan uskut, ditirukan fakot. Nah, ditirukan saja. Jadi apa yang diajarkan oleh ustazah ditirukan. Jadi belajarnya kata ya akhwat, ya ikhwan, ya akhwat. Cuma nanti juga teman-teman akan dikasih tugas al-wadifah yaumiyah. Tugas ini bukan apa ya, tugas kami fil madrasah di sekolah, di universitas. Wala, tugas ini yarji ilaikum jami'an. Jadi tugas ini kembali ke teman-teman semuanya. Teman-teman nanti misalkan buat tugas video, ya kan? Tugas video. Lah nanti videonya direkam, ya dinilai sama ustadzanya bahasa Arab, topahan bahasa Arab, misalkan ta'aruf al-lughah al-arabiyyah, misalkan cara memerintah, ya akhi la tajlis huna, ijlis huna, tafadhal ijlis huna, misalnya ya, nanti membuat video seperti itu. Nanti teman-teman lihat tuh rekamannya, ainal khata, ainal sahih. Nah, jadi belajar bahasa adalah nahtaju waqtan tawilan, nggak perlu ya waktu yang lama. Teman-teman sekalian, hakada. Jadi sudah di jalan yang tepat, hadaf lima Arabik, insya Allah kita terapi. Ya, mulutnya akan kita servis, kita ajak apalagi mulutnya ini senam lisan ya, olahraga mulut nanti. Misalkan apa disuruh teriak, "Nam!" Ada ini ustadzah nanti cerewet semuanya ini nanti. Nah, paling dalika Ustadz kasih tips sekali lagi, teman-teman harus cerewet ya, karena kita belajar bahasa. La Buddha antakun mustarsir, harus cerewet. Cerewet itu maksudnya kasir minal kalam ya. Harus banyak ngomongnya. Nah, kalau belajar bahasa sukut, fakad ada ya Rob. Nah, ini nanti lama. Ya, nanti kita insya Allah kasih tips dan triksnya teman-teman sekalian. Jika nahnu nastati an natakallam lughal arabiyyah hada bisyaklin sari, secepat mungkin. Nah, ini yang sudah level 1 lanjut ke level 2. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya, bisa bertemu kembali. Level 3 bisa bertemu kembali insya Allah. Teman-teman sudah di jalan yang tepat, karena sekarang orang di dunia ini sebenarnya itu lagi fokus belajar bahasa. Faman ista'abal lugha faqad ista'abal alam. Teman-teman mau ke luar negeri misalkan, ila Perancis, kuliah di Oxford, kuliah di mana lagi? Di
Amerika misalkan kuliah di Timur Tengah, fa'alaikum bil lughah. Gak ada cara lain. Pasti yang ditanya adalah bisa bahasa Inggris enggak? Hal tastati al-lughah al-arabiyyah, bisa bahasa Arab enggak? Maka ada. Jadi bahasa ini adalah al-i'tinal kabir. Orang-orang sekarang di dunia ini pokoknya kuncinya adalah al-lughah. Ya, belajar bahasa. Ayah, nahnu natahammas al-himmah al-qawiyah lianna himmat ar-rijal tahzumul jibal. Butuh himmah al-qawiyah karena himmatur rijal, ya, apa namanya ini, semangatnya seorang pemuda itu bisa menghancurkan gunung, teman-teman sekalian. Enggak butuh waktu tawilan, lakin adalah himmah, nahtaju ilal himmah. Himmah itu butuh semangat, teman-teman sekalian. Sudah di jalur yang benar, belajar bahasa. Mau studi Timur Tengah, fa'alaikum bil Quran. Mau masuk kampus, fa'alaikum bil Quran. Mau faham apa Al-Quran, fa'alaikum bil lughatil arabiyyah. Mau faham bacaan salat, fa'alaikum bil lughatil arabiyyah. Mau studi ke Timur Tengah, fa'alaikum bil lughatil arabiyyah. Jadi 1000 pertanyaan, jawabannya wahid faqat. Mau kemana saja, mau belajar apa saja sekarang, keluar negeri, ke kampus, TOEFL, TOEFL, semuanya. Satu, belajar bahasa. Sofikna, sofiku. Hayya, hamasa ya ikhwan, ya. Belajar bahasa. Insyaallah, nahnu nusaidukum wa nusaidukunna, insyaallah akan membantu teman-teman semuanya في معهد Arabic Center. خلاص هذا مني إن شاء الله، نلتقي في فرصة أخرى. هيا نلتقي إن شاء الله في فرصة أخرى. نختتم بقراءة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran li ustazuna Ustaz Ali wa ayyuhal ikhwa afwan ilaikum jami'an li anna ummaki lam tahdur fi hadzal liqa li annaha maridah. Lianna dzalik ummaki salim ilaikum. Mengucapkan salam untuk teman-teman semua, salam dari Umaoki karena Umaoki, afwan teman-teman, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau lagi sakit. Kita doakan semoga Umaoki diberikan kesembuhan dan diangkat penyakit beliau. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Suma nastamir ila barnamij al-ba'da ala wa huwa al-khitaba bil-lughati al-arabiyyah li ustazuna Ustaz Restu, li ustazuna falyatafaddal mashkuran. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل البداية، ابتداء قبل الابتداء، أحييكم بتحية إسلامية، بتحية عظيمة، بتحية من أهل الجنان. وإذا حييتم بتحية بأيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية هي أفصح اللغة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه أجمعين. المكرمة والمحترمة مديرة المؤسسة دكتور أوكي ستينادوي أسهم MPD، المكرم والمحترم أستاذ علي مهروب LC، المكرم والمحترم إلى جميع الأساتذة الذي لا أستطيع أن أذكر اسمكم في هذه الفرصة، ولكن لا ينقص احترامتي إليكم إن شاء الله. ولا تنسوا ويا أيها الحاضرون الكرام المحبوب، أيها السادة، قمت بين يديكم لأقدم على حضرتكم كلمة أو كلمتين في أهمة اللغة العربية. قبل كل شيء أريد أن أتقدم إلى حضرتكم ببيت من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي بك المرحوم، ويقول: إن الذي ملأ اللغة محاسنا جعل الجمل وسره في الضاد. أيها السادة، لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي أفصح اللغة
وأغناها وهي لغة القرآن Orang mana? الذي أنزل وحيه بها كما قال الله سبحانه وتعالى في غير قليل من الآيات البينات قرآنا عربيا بلسان عربي إلى آخره. ولا يخفى عليكم أيضا أن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الدينية، ولا يتسنى لأي طالب أن يتجر في علوم الدينية بغير إتقان اللغة العربية، فاللغة العربية هي لغة المسلمين في جميع أنحاء العالم. بهذه اللغة نقرأ كتاب الله، وبها أيضا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على كل طالب أن يجتهد في التعلم اللغة العربية بكل جهد وطاقته ليصل إلى كل ما يتمناه من العلوم الدينية. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعلنا من المتكلمين باللغة العربية بجاه سيد البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran li Ustaz Restu. Wa amma barnamijul ba'da ala wa huwa qiraatul janibiyya al-mudarrisin wal mudarrisat li ustazuna Ustaz Juan, li ustazuna falyatafaddal mashkuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hal sauti wadih, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah ya, kita akan nata'aruf ma'al mudarris. Mungkin teman-teman penasaran nih, siapa sih yang nanti akan mengajar teman-teman sekalian? Mungkin dari nama, dari profil, mungkin teman-teman penasaran. Dari itu mungkin kita bisa memperkenalkan satu persatu mudarris atau pengajar yang akan memberikan pembelajaran kepada teman-teman selama 1 bulan ini ya. Nah, izin saya tampilkan. Apa ini? Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Kelas Ustaz. Jelas ya. Insyaallah. Baik. Yang pertama yaitu Ustadz Ali Ma'ruf ya. Ali Ma'ruf LC, Mudir Maha Arabic Center ya. Jadi teman-teman yang tadi bicara itu namanya Ustadz Ali Ma'ruf sebagai Mudir Maha Arabic Center. Data beliau, nama lengkap Ustadz Ali Ma'ruf, tempat tanggal lahir Lamongan 23 April 2009. Ya. Kemudian pendidikan formal beliau lulus MI Sanawiyah Madrasah Sanawiyah Kuliah Pondok Pesantren Langit Tuban. Tapi mungkin teman-teman yang ini bisa di-mute ya, bisa di-mute atau di-diam. Jadi kalau S, M dan S jadi SMS. Baik teman-teman, baik, kita mulai ya lagi. Tuban di mana? Tapi kita lanjutkan ya teman-teman. Yang ini bisa di mute ya, didiamkan. Tapi selanjutnya pendidikan formal beliau ada di Istai Sabi, kemudian Institut Marsad Nabawi Yaman, Universitas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Kemudian pendidikan non formalnya
lulusan Pondok Pesantren Silati, lulusan Pondok Pesantren Fathul Ulum, lulusan Pondok Pesantren Al-Ihsan, dan lulusan Darul Mustafa Karim Yaman. Jadi beliau ini lulusan dari Yaman ya. Kemudian aktivitas sekarang dan pengalaman mengajar, beliau mudir Maharabi Center, Takalan Institut Pare Kediri, pembina Maskan Hufatul Lughat ya. Juga penyusun kitab metode penyusun kitab metode takalam ya. Dan beliau juga penerjemah para ustadz, utusan resmi, dosen dan syekh dari Al-Azhar di Universitas Studi Al-Quran ya. Insyaallah beliau menjadi terjem dan sudah sangat berpengalaman di dalam mengajar ya. Itu profil mudir Maha Arabic Center. Selanjutnya ada Syekh Ahmad ya. Nanti di setiap akhir bulan sebelum di akhir pembelajaran teman-teman akan praktek langsung ya dengan guru dari Timur Tengah langsung ya. Biodata beliau yaitu nama lengkap Ahmad Abdul Aziz Muhammad El Asri, tanggal lahir 17 Maret 1980, keluarga negaraan Mesir. Jadi beliau aslinya dari Mesir. Pekerjaan dosen Universitas Al-Azhar Kairo. Fakultas jurusan Fakultas Dakwah Islam dan Kebudayaan Islam ya. Prestasi akademik bidang Al-Qur'an, mendapatkan sanad hafalan Al-Qur'an riwayat Hafs an Ashim dari Syekh Izzat Ashim. Kemudian mendapatkan sanad qiraah Al-Qur'an riwayat Asy-Syatibiyah dari Syekh Ahmad Mansur ya. Mendapatkan sanad qiraah Asyrah, Sugroh dan Syekh Muhammad Mahdi Salam ya. Itu untuk prestasi akademiknya. Kemudian bidang dakwah dan ilmu syar'i, lulusan S1 jurusan dakwah Islamiyah dengan predikat sempurna ya. Kemudian lulusan S1 jurusan syariah Islamiyah, lulusan S2 jurusan dakwah dan kebudayaan Islam, lulusan S3 jurusan kebudayaan Islam dengan predikat sangat terpuji ya. Jadi sangat pendidikan beliau sampai S3 luar biasa ya predikatnya. Kemudian bidang lain-lain banyak sekali ini, seminar pengembangan diri, sertifikasi TOEFL, itu ya, masih banyak lagi. Kemudian beliau juga dalam seminar dan penelitian mendapatkan nilai sempurna dalam penulisan tesis di Fakultas Dakwah Islam Kairo ya, Masya Allah. Masih banyak lagi prestasi-prestasi yang beliau raih ya. Itu insya Allah teman-teman akan langsung praktek langsung bersama beliau dengan bahasa Arab ya. Bisa mempraktekkan. Kemudian pengajar selanjutnya Ustazah Karia ya, pengajar bahasa Arab Maharabi Center, profil Karia Winanda Siregar, pengajar bahasa Arab di Maharabi Center, merupakan lulusan dari pesantren Maskan Hufaz Lil Lughat angkatan ketiga. Pendidikan lulusan Maskan Hufaz Medan, lulusan Maskan Hufaz Lil Lughat Bintaro, Mahad Al-Ansor Padang Sidempuan ya. Kemudian keahlian berbicara bahasa Arab, memahami qawaid bahasa Arab, dan takdimul qisas ya. Prestasi alhamdulillah beliau juara 1 takdimul qisas tingkat nasional yang diselenggarakan oleh IAIN Palangkaraya ya. Kemudian juara 1 musabaqah hadis tingkat kota Padang Sidempuan ya. Masya Allah. Kemudian untuk guru selanjutnya Ustazah Syifa ya. Nama lengkapnya Syifa Nur Azizah, pengajar bahasa Arab di Arabic Center, merupakan lulusan dari pesantren Maskan Hufaz Lil Lughat ya. Pendidikannya lulusan pesantren modern Darul Talqin 2, lulusan Maskan Hufaz, lulusan Maskan Hufaz Lil Lughat. Prestasinya santri terbaik angkatan kedua Maskan Hufaz Lil Lughat ya. Dan beliau juga pernah menjadi musyrifah Maskan Hufaz Lil Lughat ya. Kemudian di sini ada Ustazah Syarifah ya. Ustazah Syarifah Siregar, kemudian merupakan lulusan dari pesantren Maskan Hufaz Lil Lughat ya. Juga lulusan dari Pondok Pesantren Ahmadul Jariyah, lulusan Maskan Hufaz, lulusan dan sekarang beliau lagi menempuh Fakultas Bahasa Arab Ilmu Imam Ibnu Saud Universitas Livia Jakarta. Jadi beliau lagi menempuh pendidikan di Livia untuk sekarang ya. Prestasi beliau juara 2 lomba baca berita dalam bahasa Arab ya. Kemudian pengalamannya menjadi pengajar bahasa Arab di pesantren Maskanul Hufaz ya. Masya Allah. Kemudian pengajar selanjutnya ada Ustazah Zahra ya. Nama lengkapnya Wardatuz Zahra ya. Pengajar bahasa Arab Maharabic Center, pengalaman dalam mengajar bahasa Arab dan memiliki latar belakang pendidikan bahasa Arab ya.
pendidikan formalnya ada di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Sumber Anyar ya. Kemudian MTS Az-Zubair ya. MA Membaul Ulum Bata-Bata Palenggan Pamekasan ya. Kemudian untuk pengalaman beliau pernah pengurus OSIS MTS Az-Zubair Sumber Anyar ya. Masya Allah, keahlian beliau, kemampuan mengajar bahasa Arab, baca Al-Quran dan tajwid ya. Kemudian kesenian lagu bahasa Arab. Kemudian pengajar selanjutnya Ustadz Restu ya. Nama lengkapnya Restu Ginanjar, merupakan pengajar dari Maha Arabic Center, lulusan pesantren Mas Khalufas Ikhwan Pusat yaitu 2021, kemudian lulusan Mas Khalufas Lilluwat. Untuk keahliannya berbicara bahasa Arab, memahami qawaid, ya, public speaking, hadroh, editing ya. Prestasinya juara 3 khitobah di Mas Khalufas Lilluwat, juara 1 LCC di Mas Khalufas, musyrif terbaik di Mas Khalufas Medan, juara 1 MHQ 5 juz ya untuk prestasinya. Kemudian di sini ada Ustadz Rojali, ya nama lengkapnya Ustadz Rojali Ritonga, ya, pengajar Maha Arabic Center, merupakan lulusan dari pesantren Mas Khalufas Ikhwan Batam angkatan 1. Ya, pendidikan lulusan Darul Ulum Pijor Korling ya, Sanawiyah, lulusan Darussalam Pameraan Aliyah, lulusan Mas Khalufas Batam Ikhwan ya. Prestasinya juara 1 pidato bahasa Arab di pesantren Darussalam ya. Masya Allah. Kemudian pengajar selanjutnya Ustadz Juan ya, saya sendiri. Ustadz Juan Saputra, ya, pengajar Maha Arabic Center, merupakan lulusan Mas Khalufas di Logot angkatan kedua. Pendidikan lulusan pesantren Modern Al-Razi, lulusan pesantren Tahfiz Mas Khalufas, lulusan Mas Khalufas di Logot ya. Untuk prestasi dan pengalaman, musyrif Mas Khalufas Batam, musyrif Rumah Quran Musawarah, kemudian prestasinya santri terbaik Ikhwan angkatan kedua, Mas Khalufas di Logot ya. Kemudian pengajar selanjutnya Ustazah Ulfa ya. Ustazah Ulfa Nurun Nida, pengajar Maha Arabic Center. Kemudian pendidikan lulusan pesantren Darut Tauhid Bandung, lulusan pesantren Tahfiz Mas Khalufas, lulusan Mas Khalufas di Logot ya. Untuk pengalaman pernah menjadi musyrifah mukim pesantren Tahfiz Mas Khalufas, pengajar bahasa Arab di pesantren Tahfiz Mas Khalufas. Prestasi beliau juara 2 pidato bahasa Arab, juara 3 puisi bahasa Arab ya. Menjadi santri dengan bacaan dan hafalan terbaik di pesantren Darut Tauhid ya. Kemudian di sini ada Ustazah Seha ya. Nama lengkap Derama Seha, merupakan lulusan pesantren Tahfiz 2023 dan pesantren Mas Khalufas di Logot angkatan ke-1. Pendidikan lulusan pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, lulusan pesantren Tahfiz Mas Khalufas, lulusan Mas Khalufas di Logot. Untuk pengalaman pengajar bahasa Arab, ketua muhadharah, ketua bahasa lughah ya, dan prestasinya juara pidato. Baik, mungkin itu sedikit profil ya. Profil tentang mengajar di Maha Arabic Center ya. Semoga nantinya selama 1 bulan teman-teman bisa membersamai, bisa banyak berinteraksi dengan bahasa Arab, terutama praktek ya. Karena kita di sini dari awal, dari dasar dengan metode takalam. Takalam artinya berbicara, ya berbicara, bisa berpraktek ya, praktek dengan baik, dengan sempurna ya. Insya Allah. La takhaf ya, jangan takut, takalam Arabiyah ya. Insya Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Allah muafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazakumullah khairan katsiran li ustazuna Ustaz Juan. Astamir ila barnamij al-barda ala wa huwa qira'atun nizam li ustazuna Ustazah Wirdatul Qudusiyah li ustazatuna falyatafaddal mashkura. Bismillah, hal sauti wadih. Apakah suara anak terdengar jelas, teman-teman? Wadih ya Ustazah. Terdengar. Waduh. Ustazah Karya, tolong jadikan Nana host. Naam, khalas ya Ustazah.
Baik, apakah share screen-nya terlihat, teman-teman? Naam, manzur ya Ustaz. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kana al-lailu la yakunu kamilan dunal qamar wa kana an-nahar la yakunu kamilan duna syams wa kana salami la yakunu kamilan duna ijabatikum falidzalik ayyuhal ikhwah ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya Allah. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Walafiat. Allah, coba nih dari tadi kayaknya udah ada yang lemes, udah ada yang sender, udah ada yang udah jilbabnya udah mereng-mereng. Coba kita tes semangat dulu ya. Jadi kita punya Sofik Hamasah nih. Kayak biasa sih kayak semangat, tapi pakainya versi bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya semangat itu Hamasah. Coba diikutin bareng-bareng ya. Yang udah bisa boleh dikencengin suaranya. Yuk kita regangin ototnya dulu nih. Sofik Hamasah. Yang belum on cam, coba boleh on cam mungkin dulu nih ya. Siapa nih? Muhammad Atar, Muhammad Sidik, ayo boleh coba. Nih ada Kak Mikail tuh, coba. Yuk dikencengin suaranya yang Hamasa, ya Masya Allah. Naam, haya. Maratan Saniata, Fahid Isnin Salata, Sofik Hamasa. Gimana nih kabarnya semua? Kayak ma'alukum jami'an? Gimana kabarnya? Walafiat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai di sini Ana ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, mungkin udah telat ya momennya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada perilaku atau kata yang sempat membuat hati teman-teman tidak enak, entah itu di sosmed ataupun mungkin kita bertemu secara langsung secara tidak sengaja, dan Ana perlu minta maaf pada teman-teman nih. Jadi Ana ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sebelum kita memulai untuk membacakan tata tertibnya ya. Jadi teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, mohon izin. Mungkin di sini Anda ingin meminta waktu teman-teman itu agak lama ya, meminta fokus teman-teman itu agak lama karena di sini memang buku panduannya lumayan banyak, enggak banyak, palingnya cuma berapa slide gitu, cuman di sini ada banyak sekali poin-poin penting yang harus teman-teman ingat selama teman-teman mengikuti KBM di Maha Arabic Center. Jadi mohon izin ya semuanya. Masya Allah. Jadi yang pertama di sini ada Ana ingin membacakan poin A, yaitu peraturan kelas ya. Yang pertama seperti yang teman-teman ketahui, ada beberapa peraturan kelas yang dimana kelasnya ini kita melaluinya itu via Zoom. Nah kayak gini nih, jadi via Zoom belajarnya kayak gini. Tapi nanti ketika teman-teman belajar dalam kelas atau di dalam Zoom itu ada beberapa poin-poin yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu pembelajaran via Zoom itu akan dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam seminggu ya. Jadi dalam seminggu itu teman-teman ada 3 kali pertemuan yang dimulai pukul 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7.30 ya. Jam 7.30 sampai jam 21.00 maksimal. Jadi untuk teman-teman yang di luar WIB silahkan teman-teman menyesuaikan. Nah, untuk hari-harinya ada hari apa aja? Yang untuk level 1 itu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan untuk level 2 dan 3 Selasa, Kamis, Sabtu. Tapi sebelumnya teman-teman teman-teman harus tahu, jadi yang dimaksud dalam 3 kali pertemuan ini adalah 3 kali dalam belajar bersama ustadz atau ustazahnya ya. Nah, tapi bagaimana dengan 3 hari sisanya? Kayak misalkan nih level 1, hari Senin, Rabu, Jumat. Nah, tapi bagaimana dengan hari Selasa, Kamis, Sabtunya? Berarti nggak belajar dong ustazah? Enggak, teman-teman akan tetap diberikan pembelajaran, namun nanti itu bahasanya itu belajar mandiri. Jadi teman-teman ada murojaah, ada menambah mufradat, ada mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa dibilang itu 1 minggu full itu teman-teman ada pembelajarannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya
link Zoom akan dikirimkan paling lambat pukul 19.15 atau jam 7:15 di grup WhatsApp, yaitu grup kelas. Jadi dicatat ya, jam 19.15. Jadi diharapkan teman-teman standby pada jam tersebut. Jadi jangan nanti udah jam 6 sore ini tuh kok linknya belum dikirim ya, atau udah jam 5 sore ini kok linknya dikirim ya, karena link Zoom itu akan dikirimkan pada jam 19.15 seperti itu. Nah, materi pembelajaran teman-teman itu nanti akan diberikan materi pembelajaran dalam bentuk PDF, dan teman-teman juga akan diberikan video tutorialnya di grup kelas ya, sehingga teman-teman nanti diharapkan ketika teman-teman diberikan materi bentuk PDF dan video tutorialnya, teman-teman diharapkan untuk nonton dan teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu, sehingga nanti ketika di dalam kelas teman-teman bisa ditanyakan atau mungkin ada poin yang belum disampaikan ustazahnya atau ada poin-poin yang belum teman-teman pahami, seperti itu ya. Nah, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera ya. Jadi silakan ketika teman-teman selama proses belajar itu diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Kenapa? Karena penting banget kita tahu siapa nih yang benar-benar menyimak, siapa nih yang ternyata dia hadir tapi off cam malah tidur gitu. Siapa nih yang ternyata dia itu belajar tapi nggak fokus, seperti itu. Nah, itu apabila memungkinkan. Tapi kalau teman-teman ada uzur misalkan di perjalanan atau mungkin teman-teman lagi ada acara dan lain sebagainya mau menyimak saja nggak apa-apa, silakan teman-teman bisa menginfokan ustadz atau ustazahnya lewat chat yang ada di Zoom, seperti itu ya. Kemudian teman-teman diharapkan untuk membisukan suara ketika ustazah atau ustadz yang menjelaskan, diharapkan untuk tidak ada yang berisik atau ribut. Jadi harapkan untuk teman-teman untuk memute-kan suaranya, seperti itu ya. Dan seluruh peserta wajib melakukan, ini adalah poin yang paling penting yang harus teman-teman ingat ya. Teman-teman itu wajib melakukan absensi kehadiran kelas dengan cara teman-teman bisa menulis, teman-teman bisa buka chat seperti ini. Setelah teman-teman buka chat, teman-teman silakan tulis nama lengkap teman-teman. Contohnya ini, Wirdatul Kudsiyah 1B misalkan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kayak gini. Dian Nur Nilamsari level 1 misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman wajib mengisi absensi pada grup pada kolom chat. Kenapa teman-teman? Jadi teman-teman harus ingat. Jadi 50% nilai teman-teman itu diambil dari kehadiran. Apabila teman-teman itu misalkan hadir, tapi ternyata teman-teman nggak absen, nggak ngisi nama, nanti teman-teman akan mendapatkan goib. Dan teman-teman perlu ingat banget, ini mohon diingat ya, karena ini sudah kejadian berkali-kali. Teman-teman itu silakan nulis nama lengkap yang sesuai dengan nama yang teman-teman gunakan untuk mendaftar. Misalkan teman-teman namanya ini Khairul Bashri, misalkan seperti itu ya, Khairul Bashri. Jadi harap teman-teman nanti kalau misalkan daftarnya menggunakan nama Khairul Bashri, teman-teman ketika absen juga menggunakan nama tersebut. Jangan nanti teman-teman daftarnya misalkan pakai Nabila Takia, teman-teman absennya pakai nama Salma, misalkan kayak gitu. Jadi teman-teman silakan ketika nama yang teman-teman gunakan untuk daftar, itulah nama yang teman-teman gunakan untuk mengumpulkan tugas, absensi, dan sebagainya. Jadi diharapkan itu tidak ada yang menggunakan nama samaran, entah itu Samsung lah, Android lah, Oppo A13, bahkan nama Zoom-nya nanti tidak ada. Jadi silakan teman-teman menggunakan nama aslinya ya, nama aslinya seperti itu. Karena nanti teman-teman keseringan tuh ketika penilaian kelas nanti ada yang salah nama, ada yang ternyata dia nilainya nggak ada. Karena apa ya? Karena salah tulis nama, karena pakai nama samaran mau menjadi orang yang serius misalkan kayak gitu. Jadi tidak dibolehkan ya. Jadi harap menggunakan nama asli seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nanti ketika di akhir pembelajaran atau di akhir bulan setelah teman-teman ini akan menyelesaikan pembelajaran level 1, teman-teman akan diberikan kesempatan praktek bersama Syekh. Tadi mungkin sudah dibacakan profilnya oleh Ustaz Juan, yang dimana Syekh ini merupakan dosen Al-Azhar Kairo Mesir, yang dimana teman-teman nanti itu bebas. Silakan teman-teman praktek, teman-teman harus berani, karena ini adalah kesempatan teman-teman untuk merasakan, oh bagaimana sih rasanya berbicara dengan orang Arab aslinya langsung, seperti itu ya. Jadi harap teman-teman jangan takut, jangan malu-malu nanti kalau praktek bersama syekhnya, seperti itu. Nah, selanjutnya
teman-teman nanti ketika pembelajaran berlangsung, itu teman-teman yang seperti yang Anda jelaskan tadi, teman-teman itu malamnya itu akan diberikan tugas oleh musyrif-musyrifahnya. Apabila memang jadwalnya ada tugas, saya misalkan sekarang materinya ta'aruf. Jadi malamnya nanti, hari Senin misalkan, hari Senin itu materinya ta'aruf, berarti nanti teman-teman silakan hari Selasa itu waktunya teman-teman untuk membuat tugas. Jadi malam Rabunya sudah dikumpulkan, jadi besoknya teman-teman waktunya untuk mungkin ada materi yang belum dimengerti, jadi ketika nanti waktu kelas Zoom-nya boleh ditanyakan kepada musyrif-musyrifahnya. Jadi setiap selama seminggu itu sebenarnya ada materinya ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kan tadi udah Hana jelaskan ya, 50% itu penilaiannya itu diambil dari kehadiran. Nah, selain dari kehadiran, teman-teman itu juga akan dinilai dari keaktifan. Jadi seluruh peserta diharapkan aktif dalam kelas Zoom, baik merespon, bertanya, menjawab, ataupun berdiskusi. Jadi teman-teman tuh jangan malu, jangan nggak pede, mungkin ngerasa, oh aku nggak ada basic nih, minder sama teman-teman yang udah ada skillnya. Jangan. Justru kalau teman-teman merasa pemula, teman-teman merasa malu, silakan, itu kesempatan teman-teman untuk untuk menunjukkan kan malu bertanya saat di jalan ya. Jadi teman-teman silakan bertanya, silakan tanya ke ustazahnya, ustazah Ana belum ngerti, tolong dijelaskan lagi bagian ini seperti itu. Atau teman-teman nanti ketika praktek, jadi nanti ketika dalam Zoom itu teman-teman ada sesi praktek berbicaranya bersama ustazah, jangan pernah malu, coba aja. Karena ketika selama teman-teman tidak berani mencoba, maka teman-teman tidak akan pernah tahu sampai mana kemampuan yang teman-teman miliki seperti itu. Jadi semakin teman-teman sering mencoba, semakin teman-teman tahu, oh saya kurangnya di sini, saya belum bisanya di bagian ini, seperti itu ya. Jadi setiap pembelajaran berakhir, nanti teman-teman akan diberikan hasil rekaman Zoom-nya. Kenapa? Jadi ketika nanti teman-teman mungkin berhalangan hadir, atau teman-teman mungkin memiliki acara dan lain sebagainya, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa melihat kembali hasil rekaman pembelajaran yang semalam. Atau mungkin teman-teman nih mau murojaah, atau tadi ustazahnya bilang apa ya di menit keberapa ya tadi, ustazahnya ada nerangin deh terkait isim dhamir dan lain sebagainya. Nonton lagi ya, jadi teman-teman bisa nonton lagi. Jadi oh ternyata ini maksudnya, seperti itu ya. Jadi nanti tenang, ada rekaman khususnya yang akan dibagikan seperti itu. Nah, itu tadi pembelajaran via Zoom. Nah, sekarang pembelajaran via grup WhatsApp. Jadi ada dua media ya yang akan teman-teman gunakan, ada Zoom dan via grup WhatsApp. Nah, kalau via grup WhatsApp ini mungkin lebih ke diskusi ya teman-teman, lebih ke lebih ke sharing-sharing, atau lebih ke seperti pengumpulan tugas dan lain-lain. Contohnya misalkan nih di yang nomor 1, pembelajaran grup WhatsApp itu bedanya pembelajaran grup WhatsApp dan Zoom ini. Jadi grup WhatsApp ini setiap hari non-stop ya, kecuali hari libur atau jam-jam istirahat tertentu. Tapi kalau untuk pembelajaran via grup WhatsApp ini dari Senin sampai dengan Sabtu, teman-teman tuh bisa bertanya apa saja, silakan bebas. Teman-teman boleh berdiskusi, bertanya, Ustazah apa bahasa Arabnya? Iya, Ustazah apa bahasa Arabnya ini? Silakan teman-teman gunakan grup WhatsApp itu sebaik mungkin untuk teman-teman bertanya apapun yang belum teman-teman pahami, seperti itu ya. Nah, terus teman-teman nanti selain daripada untuk diskusi, grup WhatsApp tersebut teman-teman gunakan untuk mengumpulkan tugas ya di grup tugas masing-masing, seperti itu. Jadi silakan, nanti ada grup yang namanya itu grup tugas, atau nanti grup tugas level 1A. Jadi silakan teman-teman mengumpulkan tugas yang diberikan di dalam grup WhatsApp tersebut. Dalam grup peserta diperkenankan untuk aktif dalam mengumpulkan tugas dan diskusi terkait pembelajaran, sharing terkait bahasa satu sama lain. Jadi silakan teman-teman diaktifkan grupnya nanti ya. Atau teman-teman nih, perlu teman-teman catat, apalagi untuk teman-teman pemula, kunci dari kita bisa berbahasa itu adalah bi'ah ya. Sebelumnya apa? Bi'ah. Jadi bi'ah itu adalah lingkungan bahasa Arab. Nah, sedangkan kita kan belajarnya online ya. Nah, orang tua kita nih nggak ada yang berbicara bahasa Arab, atau orang-orang terdekat kita nih nggak ada yang berbicara bahasa Arab. Nah, gimana caranya kita praktek? Jadi, grup itulah teman-teman gunakan sebagai lingkungan bahasa Arabnya. Teman-teman bisa VN nih, Assalamualaikum ya Ukti, ya akhi, kaifa halukum jami'an, seperti itu. Atau, kaifa haluki ya Ukti hajrah arba'in. Atau, nah di sini ada yang gunakan username Samsung SMA725F. Nanti diganti ya teman-teman ya, jadi nggak ada nih yang pakai username seperti ini. Kan, Assalamualaikum Ukti Farhania, kaifa haluki, sabahul khair, kayak gitu. Jadi semakin teman-teman sering praktek, semakin teman-teman sering menghidupkan lingkungan bahasa Arab melalui via grup WhatsApp, insya Allah teman-teman juga akan semakin cepat ngerasain, oh ternyata saya udah bisa nih ngomongnya, seperti itu ya. Karena kunci belajar bahasa itu adalah prakteknya ya. Nah,
teman-teman ketika selama teman-teman nanti ketika di grup WhatsApp itu teman-teman akan diawasi oleh wali kelas masing-masing sehingga nanti dinilai nih siapa nih yang aktif. Oh, si A, si Fulan ini aktif banget nih anaknya. Oh, si Fulan ini kurang aktif dia. Jadi nanti ada pertimbangan-pertimbangan nilai seperti itu ya. Baik, selanjutnya poin B. Teman-teman untuk yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir penjelasan. Selanjutnya nomor B, teknis pengumpulan tugas. Nah, jadi sekarang ini Ana akan menjelaskan teknis pengumpulan tugas. Jadi setiap peserta diharapkan mengumpulkan tugas semampunya. Jadi teman-teman di situ kita tidak akan pernah menerima alasan kayak Ustazah Ana nggak bisa mengumpulkan tugas karena belum sempat. Yang pertama, Ustazah Ana nggak bisa mengumpulkan tugas karena Ana tuh belum pernah berbicara bahasa Arab. Ustazah Ana nggak bisa mengumpulkan tugas karena tugasnya jelek, tugasnya nggak bagus, editannya nggak bagus dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Teman-teman misalkan nggak bisa mengumpulkan tugas hari ini, masih ada hari esok. Ternyata besoknya lagi nggak bisa, jadi masih ada hari esoknya. Jadi teman-teman itu sebenarnya tidak mohon di sini untuk tugas ini diperhatikan. Jadi diharapkan nggak ada yang memiliki alasan untuk tidak mengumpulkan tugas. Jadi diharapkan untuk teman-teman tuh mengumpulkan tugas semuanya seperti itu ya. Jadi jangan malu, jangan minder, jangan insecure karena kita di sini sangat menghargai tugas teman-teman seperti itu. Nah, jadi di sini kita tidak akan mengharapkan ya untuk teman-teman tidak mengumpulkan tugas. Jadi mohon sekali untuk di sini tugas karena tugas itu bersifat wajib seperti itu. Suruh tugas dikirim ke dalam grup WhatsApp level masing-masing dan diharapkan mengumpulkan tugas dikirim pada waktu efektif pada pukul jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya. Dicatat pengumpulan tugas dimulainya itu jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi nanti jangan karena saking semangatnya jam 3 subuh atau jam 3 tahajud sudah pada kumpulin tugas ya. Jadi nanti mohon dikirimkan. Kenapa teman-teman tidak diharapkan untuk mengumpulkan tugas di luar jam efektif? Karena takutnya nanti ketika teman-teman sudah mengumpulkan tugas ternyata grupnya belum aktif, tugas teman-teman itu tertimbun seperti itu. Jadi nanti terlewatkan penilaiannya seperti itu ya. Nah, dan ini perlu dicatat. Setiap kali pengumpulan tugas, teman-teman itu wajib mengisi nama dan nama tugas ya. Kenapa? Karena nanti biar ditahu ini tugasnya siapa seperti itu. Jadi wajib. Misalkan nama itu namanya Firhania Ashariyah. Nama tugas ta'aruf seperti itu ya. Jadi wajib menyertakan keterangan nama dan jenis tugasnya apa seperti itu ya. Dan tugas teman-teman di sini perlu perhatikan wajib itu dikirimkan dalam bentuk video. Jadi jangan kirim bentuk dokumen atau link Google Drive dan lain sebagainya. Jadi atau link TikTok, link Instagram tidak boleh. Jadi wajib bukan video dalam bentuk video langsung kirim aja seperti itu ya. Kan di WhatsApp sekarang sudah ada fitur HD-nya ya. Jadi boleh langsung dikirimkan dalam bentuk video aja untuk memudahkan ustazahnya dalam memeriksa tugas seperti itu. Nah, nomor 7, peserta diperbolehkan memposting tugas di Instastory-nya teman-teman. Sebenarnya bukan diperbolehkan, ya dianjurkan malah ya. Jadi teman-teman kita harapkan di sini untuk mengajak teman-temannya yang di luar sana untuk ikut belajar juga di Maharapik. Jadi kan itu menjadi pahala jariah juga untuk teman-teman. Oh, ternyata Kak Meta nih tahu informasi belajar bahasa Arabnya di Kak Hajrah sehingga Kak Meta tertarik untuk belajar bahasa Arab biar bisa kayak Kak Hajrah. Oh, ternyata nanti amal jariahnya tuh mengalir terus seperti itu kan karena wasilah dari Kak Hajrah dari postingannya tersebut. Jadi teman-teman boleh banget untuk posting posting tugasnya atau posting lebih bagus posting tugasnya. Jadi misalkan teman-teman setelah habis ngerjain tugas ta'aruf nih, teman-teman posting langsung di story atau di feed-nya. Jadi teman-teman mention Instagram Maharapik, nanti teman-teman di repost. Nah, kemudian teman-teman di luar sana banyak yang tahu oh, ternyata Kak Hajrah ini belajar bahasa Arabnya di Maharapik seperti itu ya. Peserta diharapkan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan secara lengkap sebelum batas waktu akhir pembelajaran. Jadi nanti teman-teman itu akan diberikan kesempatan pengumpulan tugas biasanya itu seminggu sebelum penutupan. Itu seminggu tuh full tuh silakan teman-teman yang ngerasa belum melengkapi tugas mohon dilengkapi. Jadi makanya di sini tuh kita tidak menerima alasan kayak oh nggak sempat dan lain sebagainya seperti itu. Karena nanti teman-teman akan diberikan waktu khusus untuk mengumpulkan tugas seperti itu ya. Oh ya, sebelumnya sebelum kita lanjut di sini teman-teman harus ketahui. Jadi kita sekarang ini sama-sama memanfaatkan digital yang kita punya, benefit yang kita punya yang Allah berikan berupa sosial media dan lain sebagainya itu sebagai syiar dakwah. Karena kan dakwah itu bukan kayak kita di masjid-masjid kayak gitu, tapi dengan cara kita memposting, men-share itu kan merupakan juga bagian dari dakwah. Jadi silakan teman-teman sebarluaskan informasi-informasi positif yang teman-teman miliki seperti itu ya.
Nah, jika sekiranya peserta memerlukan dispensasi pengumpulan tugas karena alasan syar'i, misalkan teman-teman, mohon maaf, nauzubillah ya, ada yang ternyata qadarullah sakitnya lama ternyata. Jadi silakan teman-teman bisa menginformasikan ke musyrif atau musyrifahnya terkait, oh Ustadz Afwan, Ana nggak bisa mengumpulkan tugas nih karena Ana sedang dirawat, jalan dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi teman-teman langsung segera informasikan ke pengajarnya. Tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan keberkahan. Pokoknya teman-teman itu dalam keadaan yang the best. Semoga senantiasa bahagia, semakin hajat segalanya tuh tercapai apalagi di bulan Mei ini, Masya Allah ya. Baik, selanjutnya poin C yaitu teknis ya. Terdapat 2 grup WhatsApp. Nah, jadi tadi kan teman-teman mungkin dengar orang nyebutnya tuh grup tugas seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tuh ketika teman-teman sudah memulai pembelajaran itu nanti teman-teman akan memiliki 2 grup WhatsApp ya. 2 grup WhatsApp. Yang pertama itu ada namanya share materi, yang kedua ada namanya grup tugas. Nah, grup share materi ini nanti teman-teman disitulah teman-teman akan diberikan di-share informasi-informasi tentang Maha Arabik, materi-materi dan video tutorial itu akan di-share di grup materi seperti itu ya. Nah, jadi nanti untuk grup share materi ini hanya admin saja yang bisa mengirim pesan. Jadi teman-teman nanti di sana tuh khusus untuk memberikan admin akan memberikan informasi-informasi penting kepada teman-teman semua kayak link Zoom Ketupat bersama Uma Oki seperti itu. Jadi harap teman-teman juga di grup share materi ini standby kalau bisa disematkan ya selama 1 bulan ini. Jadi grup ini itu teman-teman jadikan prioritas terlebih dahulu gitu loh ya. Nah, selanjutnya teman-teman ada grup tugas. Jadi nanti grup tugas ini per levelnya kayak level 1A, level 1B, level 1C yang dipisahkan berdasarkan umur temannya. Umur teman-teman seperti itu. Nah, jadi nanti di grup tugas ini teman-teman bisa sharing apa aja. Jadi teman-teman bisa yang seputar bahasa Arab ya. Teman-teman bisa sharing, bisa tanya-tanya seputar bahasa Arab, ada materi yang teman-teman tidak mengerti, jadi silakan di grup tugas. Jadi selain tempat pengumpulan tugas, grup tugas ini juga teman-teman bisa gunakan sebagai menghidupkan biah Arabiyah dan tempat teman-teman sharing seputar bahasa Arab seperti itu. Nah, teman-teman nanti ada jam-jam yang dimana grup tugas tersebut dinonaktifkan atau hanya admin yang dapat mengirim pesan. Karena nanti jadi di Maha Arabik itu kami tuh memiliki waktu istirahat untuk SDM. Jadi nanti ada waktu istirahatnya mungkin dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Jadi nanti ada 1 jam istirahat. Jadi grup tersebut akan dinonaktifkan dan ketika pembelajaran Zoom, ketika pembelajaran dimulai itu nanti grupnya itu akan dinonaktifkan seperti itu ya. Nah, kemudian jika terdapat saran atau komentar yang membangun, teman-teman dapat menjapri wali kelas masing-masing. Jadi tidak diperkenankan untuk di grup agar tidak mengundang keributan dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya pesan, masukan, dan lain sebagainya, teman-teman bisa sampaikan kepada wali kelas masing-masing seperti itu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman mengganti nomor atau ingin keluar dari grup karena ganti nomor dan lain sebagainya, jadi harap segera langsung hubungi wali kelas seperti itu. Nah, selanjutnya, pada grup WhatsApp tersebut tidak diperkenankan untuk berdiskusi selain tentang materi pembelajaran bahasa Arab. Misalkan teman-teman tidak diharapkan untuk berdiskusi berjualan atau membahas tentang politik atau membahas tentang sepak bola. Misalkan tadi malam saya menang rata-rata Indonesia, misalkan kayak gitu. Oh, tadi malam timnas yang mana kalian, Korea atau Indonesia nih kayak gitu. Jadi tidak diharapkan untuk berdiskusi selain membahas tentang materi bahasa Arab seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti ketika seperti yang sudah kita jelaskan, teman-teman ketika pembelajaran usai, teman-teman akan diberikan sertifikat yang dimana syarat mendapatkan sertifikat adalah teman-teman selalu hadir dalam kelas dan tidak absen tanpa keterangan lebih dari 3 kali pertemuan ya. Catat, lebih dari 3 kali pertemuan teman-teman tidak ada keterangan. Jadi mungkin itu bisa menjadi pertimbangan ya untuk wali kelasnya. Jadi mungkin entah itu sertifikat teman-teman ditahan atau teman-teman harus mengikuti ujian ulang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian tidak pernah tertinggal sekalipun dalam tugas atau dalam catatan tugasnya ini lengkap. Tidak mengikuti Zoom penutupan kelas dan tidak live atau keluar grup sebelum kelas pembelajaran resmi ditutup. Itu syarat mendapatkan sertifikat. Nah, selain itu, selain sertifikat, teman-teman nanti juga akan diberikan kuis atau
atau kita akan memberikan reward kepada peserta yang berhak mendapatkan penghargaan dari Maharabik. Nah, jadi setiap akhir pekan, biasanya itu hari Jumat dan Sabtu, teman-teman akan diberikan kuis berhadiah oleh pengajarnya sehingga teman-teman tidak merasa boring atau merasa bosan ketika belajar. Jadi nanti ada kuis-kuis yang diberikan ya oleh pengajarnya. Jadi mungkin teman-teman bisa semangat kembali, dan kemudian teman-teman juga akan mendapatkan apresiasi untuk peserta terbaik pada per levelnya ya. Jadi Maharabik itu akan memberikan reward untuk kita pantau seperti itu selama pembelajaran ini, siapa nih yang ternyata dia tuh terbaik di antara yang baik seperti itu. Jadi kita lihat nanti, kita akan berikan reward, dan syaratnya adalah kriteria menjadi peserta terbaik Maharabik adalah selalu hadir dalam rekaman Zoom tanpa absen satu pun ya. Tadi kan kalau sertifikat itu tanpa keterangan 3 kali ya, tanpa keterangan 3 kali. Tapi kalau yang peserta terbaik ini tanpa absen satu pun. Jadi dari awal pertemuan sampai akhir beliau ini selalu hadir. Nah, melengkapi semua tugas yang diberikan dengan baik, sungguh-sungguh dan tepat waktu. Jadi diharapkan tugasnya ini, kalau tugas-tugas maksimal effort dan apa bagus lah pokoknya. Jadi nanti itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta terbaik seperti itu. Jadi kalau buat tugas tuh niat-niat nggak apa-apa, diedit apa gimana pun silakan. Jadi silakan teman-teman keluarkan kreativitas teman-teman. Silakan yang mungkin tidak ada basic jadi editor, langsung untuk tutorial YouTube nih gimana cara menjadi edit cacut misalkan kayak gitu ya. Jadi biar nggak tahu jedak-jeduk doang, nanti biar mana tahu kan bisa, oh ternyata upgrade skillnya dari ngedit tugas seperti itu ya. Nah, selanjutnya aktif dalam praktek atau membuat kalimat di dalam kelas, aktif dalam bertanya, aktif dalam merespon pengajar baik dalam maupun luar kelas, kreatif dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti semua kegiatan yang berjalan, dan memiliki adab sopan santun dan akhlak yang baik kepada siapapun. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait buku panduan selama belajar di Maharabik. Ana ucapkan kembali ahlan wa sahlan fi qanatina Maharabik Center. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini Ana izin untuk memperkenalkan satu produk yang dimiliki oleh Maharabik, yaitu kitab ya. Jadi kita memiliki kitab Maharabik Center yang dimana kita jualnya itu satu paket, yang satu paketnya itu terdiri dari 5 kitab, yaitu dari jilid 1 sampai jilid 5, yang dimana teman-teman ketika pembelian satu paketnya itu akan mendapatkan satu bonus kamus saku dengan harga 250.000, itu belum termasuk ongkir ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berminat membeli kitabnya, teman-teman boleh hubungi nomor yang di bawah 085977843979. Sekian dari Anda, mohon maaf apabila ada salah kata. Semangat terus belajarnya ya, semangat pokoknya, semangat. Jadi terima kasih sudah memilih Maharabik sebagai tempat belajar. Semoga niat teman-teman Allah mudahkan, semoga usaha teman-teman Allah mudahkan ya. Astagfirullahaladzim jami'an wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran ya Ustazah Wirda. Mungkin teman-teman ya Ustazah Wirda tadi, apakah masih dibuka untuk sisi pertanyaan Ustazah? Ya, ada silakan, mungkin teman-teman ada yang punya oh ya sorry ya, seharusnya jangan ditutup dulu. Apa yang punya pertanyaan boleh mungkin ditulis di kolom chat, silakan. Jadi kita mungkin buka pertanyaan untuk teman-teman, insya Allah akan Ana jawab terkait poin-poin yang belum teman-teman pahami, terutama tentang sistem pembelajarannya ya, boleh. Silakan. Wujud? Amla, ada atau enggak? Baik, kalau enggak ada, kita ini. Apakah materi yang diberikan akan sama dengan kitab? Iya, jadi materi yang diberikan itu yang diambil dari kitabnya, ya. Jadi materi yang diberikan itu diambil dari kitabnya, tapi mungkin memang yang dibahas itu tidak selengkap yang ada dalam kitab, hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi nggak seluruh kitab itu yang teman-teman bahas nanti, tapi ada materi yang diajarkan teman-teman itu diambil dari kitab Maharabik seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman punya kitabnya mungkin lebih bagus seperti itu ya. Kalau Nahwu Shorof hari apa aja saja sama sayang. Jadi kalau Nahwu Shorof itu harinya sama, level 1 itu hari Senin, Rabu, Jumat, sama juga dengan level 2 hari Selasa, Kamis, Sabtu seperti itu. Sama harinya. Cuma nanti pengajaran yang berbeda. Jadi pengajarannya dibagi seperti itu.
Pembagian kelasnya kapan Ustazah? Insya Allah besok pembagian kelasnya sudah dibagi. Sebenarnya udah ada grupnya. Insya Allah besok teman-teman akan dipisahkan dulu berdasarkan umurnya. Setelah itu baru nanti teman-teman bisa masuk ke grup masing-masing seperti itu. Ada lagi? Kelas? Kelas. Baik. Sekian. Kalau mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab, teman-teman boleh bertanya di grup ya. Satu lagi nih ada mengenai tugas kan untuk anak usia 6 tahun. Tentunya tidak bisa mengerjakan sendiri. Betul Bunda, boleh dibantu oleh orang tuanya. Jadi boleh dibimbing. Yang penting nanti tugas si kecilnya itu untuk menghafal. Jadi jangan nanti orang tuanya yang menghafal tugasnya. Mohon maaf, misalkan taruh nih, ternyata orang tuanya yang buatnya jangan. Jadi nanti mungkin adiknya bisa bisa disuruh menghafalkan tugas, dikontrol, dipantau. Jadi nanti untuk shootnya mungkin bisa dibantu orang tua, bisa dipantau agar anak kan nggak main HP sendiri seperti itu ya. Jadi mungkin kalau mau dibantu edit juga nggak apa-apa Bunda. Yang penting nanti adiknya yang ini, yang ada di video seperti itu. Jangan bundanya atau abinya seperti itu ya. Baik, boleh dibantu oleh orang tuanya kalau dalam pembuatan tugas ya. Mungkin itu saja. Untuk peserta Ikhwan dan akhwatnya itu digabung ya teman-teman ya, digabung karena memang ada beberapa pertimbangan. Jadi untuk peserta Ikhwan dan akhwatnya itu nanti digabung. Jadi mungkin teman-teman yang pakai niqab dalam keadaan belajar boleh silakan niqabnya selalu di standby dipakai ya. Karena nanti kan juga rekamannya akan di-share ya. Jadi ada syarat. Jadi harap untuk teman-teman yang menggunakan niqab apalagi yang akhwat, jadi mungkin diharapkan untuk tetap menggunakan khimar dan pakaian. Jadi jangan diharapkan untuk tidak ada yang lepas khimar mungkin di kamar karena merasa sendiri dan mungkin takutnya di sana ngerasa awat semua. Jadi teman-teman lepas khimar jadi jaga-jaga seperti itu karena nanti kelasnya gabung Iwan Ahwat. Taib syukuran jami'an. Tafadhal Ustaz Zakaria. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustazah Wirda. Masya Allah teman-teman semua. Ahlan wa sahlan fi qanatina Ma'arabi yang peserta baru, begitu pula yang sudah melanjutkan ke level 2 ataupun ke level 3. Na'am wal akhir ayyana tati milikuana fi hadhihi al-laila bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup teman-teman, ya Jusna Nunusawir awalan boleh kita foto dulu, boleh dibuka kameranya. Kita kamerakom ya untuk dokumentasi. Boleh dibuka kameranya, Masya Allah. Kamu Muhammad Atar. Wahid Isnain Salasa. Wahid Isnain Salasa. Wahid Isnain Salasa. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran li kullukum jami'an. Alhamdulillah sekali lagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya teman-teman.